Selamat siang, kami dari Asta Agensi ingin mempresentasikan kreatif brief dari tiket.com PT Global Ticket Network. Berikut background company dari tiket.com. Jadi tiket.com sendiri adalah pioner online travel agent atau OTA di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2011. Pada tahun 2017, tiket.com berafiliasi dengan Blibli dan pada tahun 2021 menjadi anak perusahaan terkonsolidasi dari Blibli. Tiket.com merupakan salah satu perusahaan travel online terbesar dan terlengkap di Indonesia yang menawarkan tiket penerbangan, kereta, akomodasi, tiket acara, sewa mobil, serta kebutuhan perjalanan lainnya. Yang selanjutnya ini di tahun 2012 tiket.com resmi menjalin kerjasama dengan PT KAI. Kemudian pada tahun 2014 tiket.com juga meresmikan kerjasama dengan maskapai nasional Garuda Indonesia untuk penjualan tiket secara online. Di tahun yang sama, aplikasi mobile yang tersedia di perangkat Android menjadi permulaan dari banyak inovasi yang dilakukan oleh tiket.com. Tahun 2018 adalah tahun di mana tiket.com secara resmi menjadi partner resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Yang selanjutnya di tiket.com sendiri, tiket.com berupa aplikasi. Ini ada produk brief dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pada fitur layanan tiket transportasi. Tiket.com menyediakan berbagai pilihan layanan transportasi mulai dari pesawat, kereta api hingga persewaan mobil yang tersedia di dalam aplikasi tersebut. Terus kemudian ada pada fitur layanan hotel dan penginapan, tiket.com menyediakan berbagai pilihan hotel dengan fasilitas sesuai dengan kebutuhan dan menggunakan cara pembayaran yang mudah untuk diakses. Di sini layanan penginapan tiket.com juga berkolaborasi dengan berbagai hotel di wilayah Nusantara, baik itu di dekat pariwisata maupun yang jauh dari kebisingan atau kota. Kemudian fasilitas-fasilitas yang ditawarkan ini bisa digunakan untuk menggunakan cara pembayaran yang mudah diakses. Berupa tiket.com ini menyediakan 14 lebih cara pembayaran, yakni bisa menggunakan e-wallet dan yang lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada fitur layanan kegiatan, di mana di sini tiket.com menyediakan 2 layanan, yakni event dan informasi kegiatan tujuh yang berisi informasi event, tempat bermain, sepadan kecantikan, tour, entertainment, pelengkap perjalanan, hingga tes COVID-19. Di sini pada informasi kegiatan event, tiket.com berkolaborasi menyediakan website atau platform untuk menyediakan informasi pembelian tiket dengan berbagai event yang ada di Indonesia. Salah satu contoh event yang berkolaborasi dengan tiket.com adalah event-event musik, di mana teman-teman panitia bisa mendaftarkan diri untuk turut menjualkan tiketnya pada tiket.com. Kemudian pada bagian informasi kegiatan tujuh, para pengguna tiket.com ini bisa diarahkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lebih dan belum dieksplor sebelumnya. Kemudian di tempat bermain, sepadan kecantikan, ini fungsinya kurang lebih seperti Gmaps dan berisi dengan detail-detail harga dan fasilitas yang ditawarkan oleh sepadan kecantikan, dan ini juga merupakan kolaborasi bersama salon atau spa kecantikan di daerah wisata. Yang selanjutnya di tiket.com sendiri, dari 3 produk brief yang sudah disampaikan sebelumnya, fokus yang diambil dari tiket.com sendiri itu berupa tiket pesawat, yakni tadi sudah disebutkan bahwa tiket.com ini berkolaborasi dengan maskapai yakni Garuda Indonesia. Fitur-fitur yang ditawarkan berupa jaminan harga termurah, search bar penerbangan, filter harga, informasi perjalanan, dan online check-in. Seperti bisa kita lihat di sebelah kiri itu ada berupa tiket bundling pulang pergi, kemudian ada sekali jalan, terus kemudian ada info-info untuk mengecek harga yang ditawarkan oleh tiket.com dari pesawat terbang. Yang selanjutnya ini kemudian kita menganalisis bagaimana tiket.com memiliki kelebihan dan kekurangan dalam aplikasinya. Yang pertama itu ada di kekuatan atau strength, di mana fitur lengkap dan saling berkaitan.
Di sini dijelaskan bahwa fitur lengkap ini kita bisa lihat dari product brief tadi, bahwa ketika kita akan melaksanakan perjalanan wisata kita bisa melakukannya dengan satu aplikasi saja, mulai dari penerbangan, kemudian transportasi darat, kemudian juga bisa melakukan aktivitas seperti spa, kecantikan, makan, dan yang lain-lain menggunakan satu aplikasi. Yang selanjutnya adalah menyediakan 14 macam pembayaran yang memudahkan pengguna, kemudian banyak potongan harga di momen-momen tertentu, kemudian sistem poin bisa ditukarkan dengan produk dan jasa. Jadi di sini tiket.com mempunyai sistem membership berupa penambahan poin setiap pembelian mungkin tiket pesawat terbang atau fitur-fitur lainnya. Kemudian dia mempunyai kelemahan berupa user interface cukup mengganggu, banyak icon yang terlalu besar karena ada beberapa yang harus ditonjolkan dan ada banyak icon-icon tambahan. Dan kemudian data harga sering tidak valid, ini sering ditemukan pada hotel karena dia tidak terlalu fokus kepada hotel, oleh karena itu ada beberapa data yang sering tidak valid. Kemudian ada opportunities yang pertama, ini kemudahan dan kelengkapan membuat konsumen merasa terbantu tanpa harus berpindah aplikasi. Ini salah satu hal yang menarik dari tiket.com. Kemudian menyediakan tampilan dengan berbagai bahasa, ramah dengan wisatawan mancanegara. Kemudian berkembangnya digitalisasi dan keinginan untuk melakukan sesuatu dengan simpel. Artinya tadi ada fitur berupa check-in online ini sangat memudahkan pengguna untuk menggunakan akses tersebut. Kemudian yang selanjutnya ini ada muncul aplikasi yang serupa seperti Peggy, Traveloka yang bergerak di bidang yang sama. Kemudian muncul pesaing yang menyediakan layanan dengan promo menarik. Dan yang selanjutnya tidak semua orang dapat menggunakan aplikasi mobile untuk memesan serba-serbi liburannya. Sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih untuk menyebarkan tiket.com sehingga banyak yang lebih aware mengenai aplikasi ini. Yang selanjutnya ada analisis PS yang pada bidang politik ada regulasi pemerintah tentang pariwisata dan regulasi pemerintah mengenai transportasi. Sedangkan di bidang ekonomi ada tingkat inflasi yang terjadi di suatu negara, turun naiknya nilai mata uang, harga transportasi yang kurang stabil. Kemudian di sosial sendiri ada banyak tren tempat yang engagement-nya tinggi, pertumbuhan populasi dan imigrasi, adanya tren traveling pasca pandemi, dan yang terakhir di teknologi, aplikasi yang mudah didapatkan dan digunakan menggunakan akses internet dan penggunaan web dan aplikasi tiket.com untuk mencari informasi. Di sini ditemukan data kompetitor analisis, di mana tadi sudah disebutkan bahwa tiket.com ini mempunyai ancaman berupa banyaknya kompetitor lain berupa aplikasi yang menyediakan layanan yang sama, sehingga di sini bisa kita lihat bahwa Traveloka dan Peggy ini merupakan salah satu kompetitor dari si tiket.com itu sendiri, di mana head to head tiket.com ini ada di Traveloka, di mana dia total visit per bulannya bisa mencapai 15,6 juta, penggunanya bisa 50 juta pengguna, dan pendapatan tahunannya lebih dari 25 sampai 100 dolar. Kemudian di Peggy ini merupakan salah satu aplikasi baru, mungkin belum terlalu bagus, namun menyediakan aplikasi fitur-fitur yang sama dengan aplikasi tiket.com, sehingga Peggy ini juga bisa menjadi ancaman atau kompetitor bagi tiket.com itu sendiri. Di sini kita menaruh dua customer insight, di mana bagaimana caranya kita menyasar dua customer yang sesuai dengan apa yang sudah kita analisis sebelumnya. Di sini ada satu, demografi Ramdhani Sabimalasari, perempuan 20 tahun, geografinya Pleret Bantul, psikografinya mencari tiket yang banyak promo dan flash sale, dan kebiasaannya adalah membeli tiket perjalanan baik pesawat maupun kereta api di jam-jam flash sale. Sudah melakukan pembelian melalui aplikasi lebih dari 5 kali. Dan yang selanjutnya ini ada
Yang selanjutnya ada demografi, Bowo Wicaksono, laki-laki 20 tahun, geografinya Makassar, Jogja. Psikografinya mencari tiket pesawat yang mudah diakses dan ada promonya. Dan kemudian hal yang sudah dia lakukan adalah membeli tiket pesawat untuk keperluan pekerjaan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini yang selanjutnya adalah audience media habits. Di sini kami menemukan data bahwa berdasarkan Hootsuite pada awal tahun 2022 mengenai penggunaan media di Indonesia, terlihat pencarian mengenai place and travel pada urutan ke-13, yang berarti ini linear dengan bidang atau perusahaan yang kita pilih, yaitu tiket.com, berada di peringkat atau urutan ke-13 dalam pencarian di internet. Next. Hanya di sini juga kami menemukan data bahwa berdasarkan data Angkasa Pura, jumlah penumpang pesawat terbang itu naik 115,30% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Jadi ini berdasarkan per November 2022, berarti dalam periode November 2021 hingga periode November 2022 itu terjadi peningkatan 115 sekian persen karena pasca pandemi banyaknya orang yang bepergian lintas pulau atau ke tempat lain menggunakan moda transportasi pesawat. Lalu di sini juga kami menemukan berdasarkan data Books per Mei tahun 2022 mengenai jumlah penumpang pesawat terbang di Indonesia. Nah, di sini makin jelas datanya, jumlahnya yang tadinya sempat naik di awal-awal 2022, 2021, lalu turun lagi di pertengahan 2021, dan progresnya semakin naik atau grafiknya semakin naik hingga ke Mei 2022. Ini berarti sejalan dengan data yang dikemukakan oleh Angkasa Pura tadi. Nah, di sini objektif yang kita pilih dari tiket.com adalah objektifnya customer loyalty atau kesetiaan dari customer atau konsumen itu sendiri. Ya, di sini kami meng-highlight terkait dengan repurchase atau pembelian ulang yang dilakukan oleh customer menggunakan aplikasi tiket.com, baik untuk pesawat, hotel, tiket event atau sebagainya, khususnya dalam pembelian ulang tiket pesawat. Nah, berdasarkan objektif yang kita pilih, ini adalah jabaran konten pilar yang akan kita lakukan, yaitu untuk presentasenya ada 30% pengenalan produk atau penjelasan produk, 20% konten promosi, 50% konten loyalty. Nah, di sini untuk role-nya atau main pilarnya untuk produk adalah kita lebih mengulas fitur yang disediakan oleh tiket.com. Di sini kita akan mengulas baik itu fitur lama dari tiket.com ataupun fitur baru yang bakalan dikeluarkan nantinya. Contohnya fitur lama mungkin kita bakal membahas kalau dari fokus pesawat nanti terkait dengan harga promo, peraturan atau penjelasan fitur-fitur baru dari pembelian tiket pesawat dan sebagainya. Itu contohnya ada berbagai konten deskripsi dari fitur layanan, khususnya layanan pembelian tiket pesawat terbang. Lalu untuk 20% promotion, itu role-nya adalah mengangkat promosi dengan berbagai pilihan dan tanggal. Contohnya adalah promo dan giveaway. Jadi kita menggunakan tanggal-tanggal menarik atau tanggal hari merah, hari besar atau tanggal merah di setiap bulannya untuk memberikan flash sale promo dan diinformasikan melalui media sosial resmi dari tiket.com. Lalu untuk 50% loyalty, di sini role-nya adalah membership. Membership di sini berarti setiap orang yang memiliki akun atau mendaftar di aplikasi tiket.com berarti mereka secara tidak langsung menjadi membership dari tiket.com. Lalu topiknya di sini berbagai keuntungan loyalty seperti poin, voucher, dan sebagainya. Baik itu poin bakal diberikan ketika mereka melakukan pembelian dalam jenis apapun, baik tiket pesawat, hotel, tiket event, dan sebagainya, mereka bakal mendapatkan bonus poin yang langsung masuk ke akun mereka, dan nanti juga bisa ditukar dengan voucher-voucher diskon untuk pembelian tiket yang lain. Seperti itu. Next, nah di sini ada konten plan dari kami periode 1 bulan, yaitu Desember 2022 hingga
awal Januari 2023. Mungkin nanti kalau mau cek bisa melakukan scan barcode pada PPT ini. Next. Nah, di sini ada budgeting kami berdasarkan dengan konten promosi yang bakalan kita lakukan atau campaign media sosial yang kita lakukan. Di sini ada penjabarannya untuk Instagram, TikTok, giveaway, dan juga cashback dengan total Rp25.700.000. Next. Nah, di sini untuk KPI atau Key Performer Indicator, berdasarkan objektif yang kita pilih sebelumnya, yaitu loyalty dan juga media promosi yang kita pilih berdasarkan konten pilar dan juga yang diturunkan jadi masing-masing konten plan. Kita memilih KPI-nya sebagai berikut. Untuk Instagram, kita menargetkan engagement naik 1% tiap bulannya, lalu followers naik 2.000 tiap bulannya, untuk reach naik 10 atau jadi 10 juta tiap bulannya, real share minimal 100 video, 100 per video, live partisipan yang dilakukan di akun Instagram diikuti oleh 500 partisipan minimal. Lalu untuk TikTok, untuk views ada 20 juta per video, untuk likes 5.000 per video, followers 1.000 per bulan. Lalu untuk campaign partisipan ada 200 per bulan. Lalu untuk link klik, ini bisa dimaksudkan dari misal link yang kita upload di IG story berdasarkan promo hari besar atau voucher hari besar atau tanggal merah dan sebagainya, itu ada untuk mengikutinya ada 150 per month. Berarti dalam 1 bulan itu bisa lebih dari 1 kali konten atau postingan yang mengandung link klik itu bakalan diklik sebanyak 150 kali per bulan. Lalu untuk aktivasi di akunnya ada aktivasi per bulannya ada 100 per bulan dan juga gamifikasinya 300 per bulan. Nah, sekian dari kelompok kami terkait dengan presentasi creativebriefticket.com dari kelompok Asta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.